studi pendahuluan dan merumuskan masalah, mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif, dosen pengampu Dr. Hajah Evi Muafiah, Magister Agama, disusun oleh mahasiswa Arina Manasikana dengan NIM 2031817 kelas PGMIA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai materi yang akan dibahas, yaitu yang pertama manfaat studi pendahuluan dan cara melakukannya, yang kedua rumusan masalah yang baik, yang ketiga bentuk-bentuk masalah penelitian, yang keempat tipe masalah penelitian. Yang pertama yaitu manfaat studi pendahuluan dan cara melakukannya. Manfaat studi pendahuluan dalam penelitian yaitu: 1. Modal dasar dalam menemukan data pendukung dan masalah untuk dijadikan latar belakang. 2. Dapat dijadikan acuan dalam menemukan literatur pendukung dan kajian penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. 3. Untuk memperjelas suatu masalah yang diteliti. 4. Menjaga kemungkinan akan dilanjutkannya penelitian. Yang kelima, mengenai peta informasi penelitian secara jelas. Cara melakukan studi pendahuluan yaitu: 1. Menyiapkan kebutuhan dalam penelitian berupa lembar observasi atau perangkat lain yang dibutuhkan. 2. Melakukan koordinasi kepada instansi atau lembaga, institusi, dan responden yang akan diteliti. Yang ketiga, memastikan lokasi yang akan diteliti. Yang keempat, memastikan perangkat pendukung studi pendahuluan, kamera, recorder, transportasi, dan akomodasi. Mengenai pembahasan yang kedua, yaitu rumusan masalah yang baik. Rumusan masalah yang baik yang mencakup beberapa hal, yaitu bersifat visible atau masalah yang diteliti dapat dicari jawaban dengan sumber yang jelas. B. Masalah yang diteliti harus jelas, tidak mendatangkan ambigu. Yang ketiga, masalah harus signifikan, yaitu jawaban atas masalah tersebut harus memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu dan pemecahan masalah dalam kehidupan manusia. Yang keempat, masalah bersifat etis atau tidak berkenaan dengan hal yang memuat etika, moral, dan keagamaan. Yang kelima, masalah sebaiknya dirumuskan dengan pertanyaan yang mengait pada variabel penelitian. Yang keenam, masalah harus mengungkapkan suatu hubungan antar dua variabel atau lebih. Yang ketujuh, masalah yang dipilih harus mengandung nilai penelitian. Yang kedelapan, masalah yang dipilih harus sesuai dengan klarifikasi peneliti. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai bentuk-bentuk masalah penelitian. Menurut Sugiono tahun 2012, bentuk masalah penelitian itu meliputi bentuk deskriptif, bentuk komparatif, dan bentuk asosiatif. Bentuk deskriptif yaitu masalah penelitian yang variabelnya berdiri sendiri. Bentuk komparatif, masalah penelitian yang membandingkan dua variabel atau lebih dengan dua sampel atau lebih. Yang ketiga, bentuk asosiatif, masalah penelitian yang menanyakan hubungan dua variabel atau lebih. Terdapat tiga hubungan dalam asosiatif, yaitu hubungan simetris, hubungan kausal, dan hubungan interaktif. Pembahasan yang keempat mengenai tipe masalah penelitian. Sekarang mengidentifikasi tipe-tipe masalah penelitian itu meliputi masalah yang ada di lingkungan yang memerlukan solusi, masalah teoritis yang memerlukan penelitian, masalah area dalam organisasi yang memerlukan pembenahan, dan pertanyaan penelitian yang membutuhkan jawaban empiris. Kesimpulan. Yang pertama, manfaat salah satu dari studi pendahuluan adalah sebagai modal pendukung dalam permasalahan yang akan diteliti. Cara melakukannya itu dengan menyiapkan segala sesuatu yang akan digunakan untuk melakukan penelitian, seperti lembar observasi dan lainnya, melakukan koordinasi dengan instansi, institusi, dan responden terkait dengan penelitian, memastikan tempat yang akan dilakukan penelitian, dan menyiapkan alat pendukung untuk penelitian. 2. Masalah yang baik adalah masalah yang bersifat visible, bersifat etis, masalah yang rumusannya berupa pertanyaan, dan masalah yang memuat penelitian. 3. Bentuk-bentuk masalah itu meliputi masalah deskriptif, variabel
diri sendiri. Masalah komparatif membandingkan dua variabel atau lebih dengan dua sampel atau lebih. Dan masalah asosiatif menanyakan hubungan dua variabel atau lebih. Keempat, tipe masalah penelitian yaitu masalah lingkungan yang membutuhkan solusi dan suatu pertanyaan yang memang membutuhkan jawaban empiris. Sekian dan terima kasih. Jika banyak salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.